waktu awal buka bisnis ini tuh gimana sih cara nentuin kayak price list, terus gimana cara Kak Denisa nih mempromosiin bisnis kakak ini agar dikenal banyak orang gitu loh Kak. Oke, untuk ini price list itu aku bedain ke ada makeup party, makeup graduation, terus engagement, wedding, itu aku bedain klien aku. Oh gitu, berarti nggak luput dari sosial media Iya, ya. betul. Berarti Kak Denisa ini cukup orang yang penting banget Iya, sama betul, personal betul. branding ya. Iya, Berarti betul. bookingnya sama Kak Denisa tuh booking misal lamaran, tapi pas sampai sana ternyata dia nikahan gitu, makeup harus makeupin pengantin kan itu kan beda kan Kak, Iya, jelas betul, betul, pastinya. betul. Sering banget itu ya. Iya. Kalau tantangan terbesar ada banget tuh pas zaman COVID. Halo, selamat pagi pemirsa. Balik lagi sama aku, Diani, dan rekan aku, Afia. Di Bisik Bincang Asik. Obrolan seputar bisnis yang lagi tren dan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Betul banget, di zaman sekarang ini tuh lagi ngetren banget tentang make up, bisnis di dunia make up. Nah, banyak banget orang yang mengambil bisnis tentang MUA. Nah, bener banget Kak Afia, apalagi peran MUA itu sekarang itu sangat penting ya. Apalagi khususnya buat cewek-cewek yang emang suka banget dandan. Karena dengan tangan ajaib MUA ini bisa merubah muka para cewek yang tadi cantik jadi cantik banget. Nah, pas banget nih. Kali ini tuh kita kedatangan bintang tamu profesional makeup artist. Langsung aja kali ya kita panggil Kak Adenisa. Halo Kak, apa kabar? Baik. Halo Kak. Nah, kali ini kita udah kedatangan Kak Adenisa yang menekuni bisnis di bidang make up. Nah, udah berapa lama sih Kak kira-kira? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena udah diundang di talk show ini. Untuk sebagai MUA ini aku udah kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Oh, berarti udah sekitar lama banget ya Kak. Iya, Boleh nggak sih betul. diceritain sama Kak Adenisa ini, kenapa sih awalnya kok bisa jadi MUA? Oke, awal mulanya itu aku emang suka makeup ke diri sendiri. Terus aku coba makeup ke kakak aku, ke teman-teman aku, ke saudara aku. Terus aku kayak biar ngerasa kayak ini tuh nggak sia-sia. Akhirnya aku ikut private class makeup. Terus aku nambahin skill makeup lagi, bikin portofolio. Terus cari muse model untuk aku makeupin. Terus habis udah kayak gitu perbanyak video. Terus aku upload di sosial media supaya dapet klien kan ya. Tapi pada saat itu karena pandemi COVID, tetap aja nyari klien itu susah. Nah, akhirnya aku tuh nggak patah semangat itu kan, kayak nggak terus jalanin aja, bikin video, bikin portofolio, tambahin makeup, cari muse lagi, sampai akhirnya aku dapet klien. Gitu. Nah, tantangan terbesar apa sih Kak yang Kakak alami nih saat membangun bisnis MUA ini? Kalau tantangan terbesar ada banget tuh pas zaman COVID, karena emang susah banget kan nyari klien. Tapi aku nggak patah semangat, bikin portofolio, terus ngedit video juga, bikin video makeup tutorial, terus cari-cari klien yang mau di make upin secara gratis. Abis dari itu aku masukin ke sosial media aku, Instagram, TikTok, sampai akhirnya aku dapet klien pertama dengan harga 100.000. Oh, cukup lumayan ya. Iya, Di murah awal-awal banget, lumayan iya. ya. Nah, Kak Denisa, waktu awal buka bisnis ini tuh gimana sih cara nentuin kayak price list, terus gimana cara Kak Denisa nih mempromosiin bisnis kakak ini agar dikenal banyak orang gitu loh Kak? Oke, untuk ini price list itu aku bedain ke ada makeup party, makeup graduation, terus engagement, wedding, itu aku bedain. Dari segi makeup, terus produk-produk itu aku bedain, harga aku bedain, tapi gimana caranya hasilnya itu tetap bagus dan tahan lama, nggak ada bedanya sama makeup yang lebih mahal, yang murah sama yang mahal tuh sama aja hasilnya. Terus aku tuh perbanyak bikin video tutorial, terus bikin kegiatan a day in my life di TikTok. Supaya narik audiens itu di TikTok aku tuh banyak, aku bikin video a day in my life, terus bikin tutorial, terus habis udah kayak gitu dari sosial media itu aku menghasilkan lumayan cukup banyak klien aku. Oh gitu, berarti nggak luput dari sosial media Iya, ya. betul. Berarti Kak Denisa ini cukup orang yang penting banget Iya, sama betul, personal betul. branding ya. Iya, Berarti betul. kakak tadinya ngebangun brand awareness dulu ya kak ke Iya, klien-klien kakak betul. kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk saat ini nih,
bisnis ini tuh bakal jadi jangka panjang apa enggak? Karena untuk sekarang aku belum mendapatkan pekerjaan tetap, aku bakal jadiin bisnis MUA ini pekerjaan tetap sampai akhirnya nanti aku dapat pekerjaan tetap. Nanti pekerjaan tetapnya tetap aku jalanin, terus MUA juga aku jalanin sebagai freelance. Tapi kalau misalkan suatu saat aku menikah, terus aku punya anak dan suami aku meminta aku untuk di rumah aja, mungkin paling tepat MUA itu jadi pekerjaan yang profesional. Mungkin aku bakal tambahin lagi skill aku, terus perbanyak portofolio, terus perbanyak relasi, terus mungkin aku bakalan bikin wedding organizer. Kan kita nggak tahu ke depannya Iya, kan. betul ya. Terus paling di brandingin aja sih Instagram makeup aku, terus perbanyak upload di sosial media karena sosial media kan sangat penting kan di era sekarang kan. Oh, tapi Kak Denisa sendiri pernah nggak sih dapat klien dari Instagram atau sosial media yang lain gitu yang bookingnya sama Kak Denisa tuh booking misal lamaran, tapi pas sampai sana ternyata dia nikahan gitu, makeup harus makeupin pengantin, kan itu kan beda kan Kak, Iya, jelas betul, pastinya. Sering banget itu ya. Iya. Kalau masalah kayak gitu ada, cuman nggak banyak. Cuman ada kan, itu awalnya dia mau bookingnya untuk makeup bridesmaid, tapi dia pakai untuk lamaran. Harganya pun dia bayar harga makeup lamaran. Oh, terus jadinya gimana tuh Kak? Kayak gitu kan aku ngeliatnya setelah aku makeupin dia kan, terus aku buka sosial mediain dia, ternyata dia pakai untuk makeup lamaran. Jadi mau nggak mau aku chat lagi, terus aku pertanyakan, aku minta pertanggungjawabannya dia juga. Ini bisa nggak untuk harganya aku mintain harga makeup lamaran bukan makeup bridesmaid. Terus kalau kayak gitu kliennya nggak mau kan, kayak menurut beliau tuh sama aja nggak sih semua makeup sama-sama kayak gini, kata dia gitu kan. Dia nggak mau bayar, jadi kayak ya udah aku ikhlasin aja. Terus ada juga yang kayak misalkan ibu-ibu kan kita tahu kan ibu-ibu banyak maunya kan. Bener banget. Kayak salah sedikit kita diomel-omelin, terus dibohongin, udah booking hari itu, terus dia minta refund tapi ganti hari, tapi nanti di hari tersebut dia bakal booking lagi, ternyata itu nggak jadi. Aduh. Terus dibohong vendor juga ada kayak gitu. Nah, Kak Denisa nih, gimana sih dengan pengalaman Kak Denisa yang tadi Kak Denisa ceritain, tips and tricks buat yang mau baru mulai buka bisnis ini? Kayak yang baru mulai bisnis, perempuan-perempuan yang mau jadi MUA, punya skill, diasah aja terus skillnya, jangan putus semangat, terus perbanyak portofolio, terus jangan lupa ikut private class makeup, itu paling penting. Asah aja terus skillnya, walaupun belum dapat klien sama sekali, pokoknya jangan nyerah. Terus habis itu jangan lupa promosi ke Instagram Ads, ke sosial media TikTok, bikin video makeup before afternya. Terus jangan lupa juga bikin promo-promo baru. Kayak misalkan aku mau ada makeup gratis nih buat satu orang klien, itu juga penting buat narik klien-klien buat bisa makeup sama kita. Oh gitu, tapi pernah nggak sih Kak Denisa ditawar gitu sama misal temen deket Kak Denisa, kayak kita kan temenan, boleh nggak sih dikurangin harganya? Pernah Iya, nggak harga kayak teman, gitu? harga Iya, teman. Pasti gitu kan. pernah banget hal-hal kayak gitu. Cuman kayak kalau untuk temen biasanya emang ada harga spesial, ada harga untuk teman. Cuman kalau klien yang seperti itu juga banyak lagi juga kan. Tapi kayak kalau untuk klien tuh biasanya aku jelasin juga sih, Kak, kalau misalkan mau harga segini, berarti makeupnya aku bedain ya produknya, kan harga udah aku turunin gitu. Oh gitu, berarti sejauh ini kira-kira Kak Denisa sendiri berapa sih pendapatan per bulan gitu rata-rata kalau misalnya lagi rame banget gitu? Pendapatan per bulan itu biasanya tergantung. Per bulan itu yang paling banyak tuh makeup wisuda sama makeup bridesmaid. Biasanya kurang lebih hampir 4,5 lah. 4.500.000. Oh banyak banyak juga ya. ya. Untuk Iya, betul. sampingan Iya, cukup banyak. Nah, kalau misalkan nih mau ngebooking Kak Denisa nih, itu tuh dari Hamin berapa sih Kak? Itu bisa dihamin 1 minggu, tapi kalau misalkan belum full booking, atau bisa juga hamin 2 minggu, hamin 1 bulan itu juga bisa. Atau dari jauh-jauh hari juga banyak yang kayak misalkan hamin 5 bulan aku mau booking untuk makeup wedding, itu bisa banget. Gitu. Tapi paling jauh kemana sih Kak? Paling jauh aku pernah dibawa ke daerah Banten.
Waduh. Udah ada bersama vendor. Oh, gitu. vendor. Berarti kalau transport makan dan lain itu udah Dari Ditanggung tabungnya. kayak include semua. Oke, berarti nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di pembahasan terakhir kali ini, dengerin cerita Kak Adenisa yang tentunya ngasih kita banyak experience dan juga kisah yang inspiratif, pasti banyak bermanfaat buat kita semua. Iya, semoga dari obrolan kali ini nih banyak banget manfaat yang dapat diambil dari cerita-cerita Kak Denisa yang mau mulai bisnis baru. Itu kalian bisa dengerin tips and tricks dari Kak Denisa ini. Nah, gak kerasa banget ya Kak Alfia, Kak Adenisa, kita ternyata udah nemenin pemirsa selama kurang lebih 10 menitan 10 kayaknya ya. menitan gitu. Makasih juga buat Kak Denisa yang Sama-sama. udah berbagi cerita pengalaman ke kita semua di sini yang pastinya bermanfaat banget. Nah, harapan kita nih dari talk show ini nih, semoga tuh kalian semua penonton tuh bisa mengambil cerita-cerita inspirasi dari Kak Denisa ini. Kan tadi udah dibagiin banyak tips and tricks kan. Jadi yang mau mulai bisnis baru, kalian bisa dengerin cerita-cerita dari Kak Denisa. Dan jangan pernah takut buat coba ya untuk hal baru. Iya, gitu aja sih. Oke. Mungkin kita sampai sini aja kali ya. Sampai bertemu lagi di next episode di Bisik Bincang asik.